Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ayu? Alhamdulillah Bu Lia. Bu Lia gimana, sehat? Alhamdulillah baik juga. Hari ini ada jam nggak? Jam ngajar? Jam ke 5678 sih. Ya. Kita kebetulan kosong hari ini, jam pertamanya. Jam pertamanya ya. bisa. Jadi bisa nih kita ngobrol sebentar. Oke, bisa. Bisa kan? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Nanti ngajarnya di kelas mana, Bu? Kalau yang ke 56 itu kelas 11 MIPA 1, kalau yang 78 itu 11 MIPA 2. Oh iya, baik. Ibu pegang ini kan? Pegang mapel matematika peminatan. Iya. Yang wajib enggak? Di kelas 11 saja? Kelas 10 juga, kelas 10 dan 11. Oke. Ini apa namanya? Kira-kira nanti untuk pembelajaran di kelas 11 ya nanti ya? Iya, kelas 11. Di kelas 11 itu materinya apa? Tentang suku banyak. Baik Bu, kita lanjutkan lagi nih obrolan kita. Kayaknya nih menarik sekali Bu materinya. Terlebih saya sendiri nih sejujurnya Bu untuk pelajaran biologi, pelajaran matematika gitu Bu ya. Untuk pelajaran matematika. Ibu sendiri suka matematika enggak? Enggak. Alasannya kenapa Bu? Susah, saya suka bertapa kalau disuruh ngitung tuh. Tapi untuk kemampuan dasar masih bisa lah Bu ya. Nggak minim-minim banget lah, matematikanya masih bagus ya. Oke, jadi gini Bu, tadi kan untuk menyampaikan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu nanti ibu itu kan akan menggunakan PBL-nya, akan menggunakan PBL. Kemudian di mana nanti PBL itu akan ibu kaitkan dengan permasalahan-permasalahan faktual yang ada di sekitar siswa. Dan itu sangat menarik sekali loh Bu. Biasanya tuh kalau anak-anak biasanya kalau kita ajak untuk belajar dengan menggunakan pendekatan yang ada di lingkungan sekitarnya biasanya lebih tertarik gitu Bu. Iya. Iya kan? Iya, benar. Iya. Kalau misalnya wah, nggak lupa saya. Silakan. Gini, tadi kan suku banyak ya, banyak yang menggunakan percepatan untuk bisa tadi kan udah pakai yang PBL ya, udah pakai yang PBL. Nah, kira-kira nih untuk ada nggak sih yang kendalanya untuk menyampaikan materi ini selain dari yang tadi Bu, yang Kemampuan dasar. Iya, kemampuan dasar itu kira-kira ada nggak sih? Nah, kebetulan di suku banyak ini kan berkaitan dengan variabel X, Y, Z, Wah, ngeri nih. Nah, siswa itu cenderung kan ngeri-ngeri sedap gitu ya Bu ya. Saya juga ngeri Bu. Melihat yang huruf-huruf gitu di matematika. Iya, betul. Nah, mungkin karena ada banyak variabel, mungkin itu yang membuat siswa mungkin agak-agak merasa gimana gitu. Selain kemampuan. Iya, betul. Karena kan kita di sini berbicara tentang variabel yang banyak. Iya, variabel yang banyak. Jadi kalau misalnya nih Ibu, tadi kan sudah ada dua Ibu ya permasalahan yang kita temukan itu, yaitu yang pertama itu permasalahan kendalanya nih, yang tadi yang pertama terkait dengan kemampuan dasar siswa yang minim. Ya rata-rata nggak sih semuanya itu kayak gitu? Kayaknya rata-rata deh di semua sekolah bahkan. Oh gitu. Saling diskusikan dengan guru yang berbeda tempat, ternyata masalah matematikanya mereka sama gitu. Literasi numeriknya perlu ditingkatkan. Nah, itu dia. Kita harus mulai dari mana gitu ya Bu ya. Betul. Memang untuk yang sekarang ini kayaknya kita memang harus lebih istilahnya tuh harus lebih bekerja keras untuk bisa meningkatkan literasi siswa. Iya, dari semuanya. Literasi bacanya, ya, semuanya memang harus lebih ekstra ini kita. Terus yang kedua tadi kaitannya sama ini ya, yang adanya variabel. Ya mungkin karena saya juga dulu suka ngeri-ngeri sedep Bu lihat yang variabel X, Y gitu kan. Karena mungkin mindsetnya itu sudah istilahnya tuh Bu, mindsetnya tuh matematika itu angka-angka, menghitung angka. Tiba-tiba muncul huruf. Nah, jadi ada shock gitu sedikit.
Ya nggak sih? Nah itu masalahnya Bu. Aduh. Iya. Jadi untuk kira-kira nih ada nggak sih trik yang pernah Ibu lakukan nih untuk bisa mengatasi permasalahan yang dua tadi? Ada nggak yang pernah terfikir nggak? Nah mungkin saya kalau variabel itu saya kaitkan dengan benda-benda di sekitar kali ya. Mungkin kalau misalkan X, Y, saya misalkan dengan sebuah apel atau sebuah jeruk atau sebuah benda-benda di sekitar. Jadinya misalkan kalau P ditambah P kan kadang siswa bingung gitu kan. Iya betul. Jadinya nanti saya mengibaratkannya satu apel ditambah satu apel jadi berapa apel gitu. Jadinya kan dua apel. Jadinya nanti hasilnya itu 2P gitu. Mungkin seperti itu saya mengibaratkannya ke anak-anak gitu. Oh iya, lebih cepat ini berarti ya. Lebih cepat dicerna langsung. Iya, daripada kita menjumlahkan dengan huruf-hurufnya. Iya itu, betul. Gitu. Jadi lebih cepat di ini kan ditranslate langsung sama anak-anak. Iya, dibayangkan. Oh iya jeruk gitu kan jeruk. langsung ya. Nah kalau yang permasalahan mendasarnya itu gimana Ibu? Yang gimana? Apa namanya yang kemampuan dasar siswa? Udah mungkin dari si pembagian. Nah mungkin Bagi kali tambah kurang ya. biasanya saya selip-selipkan sedikit, misalkan pada saat tengah jalan nih menjelaskan mereka nggak loading gitu, ya udah saya bikin ini apa sih ini kotak tersendiri gitu. Oke. Terus gimana Bu? Yang tadi diselip-selipin dengan menggunakan kotak ajaib ya? Iya kan siswa itu kan di tengah perjalanan kadang kan ketika kita menjumlahkan pecahan apalagi ya, mereka kan nggak loading gitu, jadi ya udah bikin kotak tersendiri, mengulang lagi bagaimana cara menjumlahkan pecahan, bagaimana menjumlahkan pecahan bilangan bulat dan lain-lain gitu aja Bu. Jadi nanti setelah siswa mengerti baru kita lanjutkan lagi gitu. Iya. Oke. Ini apa namanya kaitannya sama kan itu yang tadi permasalahannya dua ya Bu ya. Kalau yang untuk yang suku banyak itu kan tadi variabel ya, yang khususnya variabel. Tapi untuk yang di suku banyak itu juga masuk dia ya permasalahan yang mendasarnya juga karena menghitung kan? Iya, sama menjumlahkan, mengalihkan di sana masuk juga. Iya sama berarti ya. Iya. Terus di sini ini kan tadi ya Ibu untuk menyelesaikan dari semua permasalahan dalam menyampaikan materi khususnya nih yang akan disampaikan nanti nih, yaitu yang suku banyak ya. Hal pertama kita mau runutkan nih apa saja yang akan ibu. Oke Bu Ayu. Ya Bu ya. Ini obrolan kita sangat menarik sekali dan saya sangat tertarik sekali untuk ngobrol karena yang seperti saya sampaikan tadi, saya juga sejatinya di pelajaran matematika itu ada sesuatu yang apa istilahnya tuh, suatu yang istimewa di matematika ini. Kayaknya turun-temurun ya masalah. Iya betul. Kayaknya selalu menjadi warisan abadi kayaknya tuh dia, sampai makanya. nanti. Aduh. Guru matematikanya yang susah nih. Iya, harus ini kayaknya. Dulu saya juga di guru matematika itu ngerasa takut banget sama guru matematika dulu Bu. Jadi kalau misalnya menerapkan pembelajaran yang seperti Bu sampaikan tadi kayaknya bakal menarik sekali Bu. Ya, apalagi semoga PBL. Ya, semoga. Yang PBL ya. Apalagi gurunya masih energi kayaknya lebih oke. Ya, oke. Jadi ini apa namanya? Dari semua nih yang tadi kita obrolin Bu, dari tujuan pembelajaran yang yang akan Ibu sampaikan, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ke siswa, yang akan dicapai bersama dengan siswa gitu kan. Kira-kira apa saja tahapan yang ingin Ibu sampaikan? Kan tadi kita nih ngobrolnya random banget Bu dari awal. Ya, dari awal kita random banget. Jadi sekarang nih saya pengen tahu Bu, bagaimana Ibu runutnya sistematika pembelajaran yang ibu akan sampaikan ke siswa itu seperti apa? Pertamanya harus ngapain, kedua gimana gitu. Oke, sebenarnya sesuai dengan model pembelajaran yang saya gunakan ya Bu ya, kan PBL, Probability Learning. Nah, PBL itu sendiri kan ada sintak-sintaknya. Nah, jadinya saya kan mengikuti alur dari sintak itu sendiri. Iya, betul. Kan mulai dari mengorientasi siswa pada masalah, nanti mungkin saya mengaitkan yang tadi saya bilang dari mengaitkan masalah di kehidupan faktual, kehidupan nyata ke siswa. Gitu. Kemudian setelah itu setelah memberikan suatu masalah kepada siswa itu nanti saya akan bagi-bagi siswa menjadi beberapa kelompok gitu kan. Nah, di sana pada saat berkelompok itu mereka akan membahas masalah
yang sudah saya tayangkan di awal gitu, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu sendiri gitu. Betul. Nah, dengan cara berdiskusi kelompok. Iya. Nah, setelah mereka berdiskusi kelompok, nanti kan mungkin 1 atau 2 kelompok akan saya minta ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, seperti itu. Nah, setelah setiap kelompok presentasi mungkin kan saya akan memberikan penguatan bagaimana jawaban mereka, apakah sudah benar, apakah masih ada yang perlu diperbaiki dan segala macamnya. Nah, setelah mereka presentasi, setelah adanya penguatan, mungkin setelah itu saya akan melaksanakan tes individu. Apakah semuanya sudah bisa memahami apa yang dipelajari hari ini? Setelah itu kesimpulan, refleksi. Iya, refleksi wajib ya. wajib sekarang harus refleksi ya. Gitu, Oke, ya ini PBL Sintaknya memang sangat menarik sekali Bu, karena di situ tuh kan PBL itu manfaatnya apa ya kemarin Bu? Untuk untuk bisa membangun apa kemarin PBL itu? Membangun konsep anak eksplorasi, siswa bisa melakukan kelebihan dari si PBL itu loh Bu. Apa kemarin ya? Untuk bisa mengeksplorasi masalah. Iya kan? Iya, untuk bisa mengkonstruksi, mengeksplorasi masalah yang dari kehidupan nyata kan? Iya, betul. Terus dia kan menemukan masalah dulu ya kan? Menemukan masalahnya dulu, baru kemudian nanti dia menemukan solusinya sendiri. Betul. Gitu. Jadi karena ada masalah faktual yang diberikan kan, mungkin ada pengalaman tersendiri dari siswa sehingga bisa menyelesaikan dengan bantuan-bantuan LKPD yang nanti diberikan. Gitu. Oh iya, nanti pakai LKPD juga Bu ya? Oke, jadi dari ini rencana aksinya Ibu itu sangat bagus sekali, rencana untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran itu sudah sangat bagus sekali. Terus selanjutnya di sini berapa persen nih? Saya mau tanya berapa persen kira-kira nih menurut Ibu berapa persen model PBL ini bisa berhasil untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran itu? Kira-kira nih menurut Ibu? Dari angka 1 ke 10 berapa angka kira-kira, di angka berapa? Mungkin 7 kali ya. 7, di angka 7. Oke. Jadi dengan yang itu untuk yang keberhasilannya kira-kira Ibu targetnya nih kira-kira sampai 7, di angka 7. 70% lah. 70% bisa berhasil gitu ya. Untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kira-kira apakah di setiap pembelajaran Ibu menggunakan PBL Bu untuk mencapai, enggak ya? Enggak sih, disesuaikan lagi dengan materinya. Kadang kan ada, apalagi matematika ya, kadang kita kesulitan untuk mengaitkan dengan masalah sehari-hari gitu ya. Mungkin dari kalau Ibu Lianya belajar tentang masalah integral atau turunan gitu kan, kadang kita kesulitan mengaitkan dengan masalah sehari-hari. Jadinya mungkin saya menggunakan metode yang berbeda gitu untuk jadinya disesuaikan lagi dengan materinya. Oh iya, baik. Sangat luar biasa sekali Bu. Berarti untuk aksinya nih kapan nih? Nanti ya? Nanti jam 5 mulai di kelas 11 berapa? 11 IPA 1 sama 11 MIPA 2. Kalau di kelas 10 sekarang lagi materi apa Bu? Lagi materi vektor. Itu pakai strategi apa di sana Bu? Nah, kesulitannya mengaitkan vektor itu dengan vektor. Oh iya. Kadang PBL juga, kadang saya menggunakan metode, kadang ketika siswa kesulitan saya bahasnya secara ekspositori dulu, menjelaskan sedikit gitu, mengulang-ulang pelajarannya ini. Nah, baru saya menggunakan model-model yang lain, mungkin seperti discovery mungkin, atau stat mungkin. Gitu. Menarik sekali Bu. Terima kasih banyak Ibu. Boleh nggak sih nanti pas jam ke-5-6 boleh nggak saya ikut ke kelas? Oke, boleh. Boleh, saya pengen lihat Bu, segimana sih menarik kayaknya. Saya dilihat sama Bu Lia ini. Nggak, saya cuma sebentar doang. Oke.
Oke, baik, terima kasih Bu atas waktunya. Jadinya ya mungkin lebih banyak ya. tenaga ekstra yang digunakan. Assalamualaikum, bye bye. Menjelaskan terkait dengan Assalamualaikum, Bu Ayu. terus memahami apa itu suku banyak. Gimana Bu tadi Dan dari kelas? berdiskusinya mungkin perlu ya yang perlu saya perbaiki itu pada saat mereka berdiskusi kadang kan ketika kita mengelompokkan Iya, gimana secara Bu perasaannya heterogen menyampaikan materi di kelas kadang yang kerja itu yang pinter-pinter lah. Iya, iya betul. Lumayan yang agak tenaganya kurang itu lebih kebanyakan namanya kalau 11 di kelas 1 itu kan siswanya tidak aktif gitu ya. Aktif gitu. Jadi makanya juga agak kurang saya harus perbaiki dari sisi itu gitu Bu. Oh gitu. Berarti tadi di kegiatan pembelajaran itu tadi kan pretest dulu Ibu ya tadi ya? Ya, pretest nggak sih tadi? Enggak, langsung. Oh ya langsung. Berarti Ibu tadi langsung mengelompokkan anak-anak itu dalam satu kelompok itu maksudnya tuh anak yang kriterianya tinggi, sedang, rendah gitu. Iya. Langsung berbaur di satu kelompok tadi. Berarti. Iya, kan iya, kan kita tahu kemampuan mereka dari sehari-hari yang kemarin kan. Oh iya iya. Nah, jadinya saya walaupun tanpa perintah juga kan dari keseharian kan sudah tahu. Jadinya saya mengelompokkan yang dengan kemampuannya yang berbeda-beda gitu. Oh iya iya. Berarti terus apakah ini ya proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi itu udah sesuai nggak sih? Sesuai nggak sih dengan yang Ibu rencanakan tadi? Tujuannya gitu, mereka seperti yang saya bilang mungkin bisa saya katakan 70% seperti yang saya bilang di awal ya. Mungkin yang aktif secara 70%, nah yang 30% itu terkait dengan kekurangan yang tadi gitu. Dimana siswa tidak aktif semuanya pada saat berdiskusi gitu. Mungkin itu yang perlu saya perbaiki lagi dalam menerapkan terkait model PBL ini. Iya, berarti itu nanti di permasalahan yang muncul lagi tuh ke diskusinya Bu ya. Diskusinya perlu di manage lagi mungkin ya, biar semuanya aktif berdiskusi. Biar yang tuh istilahnya yang kemampuannya di bawah itu bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya, gitu kan ya? Iya. Terus di sini selain yang tadi kan Ibu sudah menyampaikan tentang apa istilahnya tuh perasaannya gimana, kemudian apa rencananya sudah dilaksanakan apa tidak, gitu kan? Nah, terus yang selanjutnya itu kira-kira bagian yang mana yang menarik dari yang tadi Ibu sudah laksanain di kelas? Bagian yang menarik mungkin pada saat kita orientasi masalah gitu ya terkait mungkin contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang terkaitan dengan suku banyak, ternyata siswa-siswa juga bisa mengaitkan dari sisi-sisi yang berbeda gitu selain dengan kecepatan maupun percepatan yang sudah gitu. Mungkin itu sih menariknya, jadinya dari suku banyak ini mereka bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan mereka gitu. Jadi itu yang sangat menarik ya, karena bisa langsung dekat dengan lingkungan sekitarnya, bisa melihat fenomenanya langsung di lingkungan sekitar, gitu ya sih? Iya. Dan kemudian ini juga pada saat presentasi ternyata anak-anak 11 MIPA 1 juga ini pada saat presentasinya gitu. Presentasinya bagus presentasinya. Bisa menyampaikan atau istilahnya tuh bisa menyampaikan, mereka bisa atau mengkomunikasikan hasil diskusinya bersama mereka gitu. Walaupun mungkin pada saat berdiskusi ada yang pasif, beberapa yang pasif, tapi pada saat presentasi maksudnya mereka memiliki kemampuan gitu loh untuk menyampaikan hasil diskusi mereka dengan baik. Iya, berarti luar biasa sekali. Berarti itu dari jadi indikator keberhasilannya Bu. Terlihat berarti langsung. Mereka bisa loh. Ternyata bisa. Luar biasa sekali. Terus di sini kira-kira nih Bu ya,
berapa tadi kan di awal kita tuh membahas seberapa persen efektif atau tidaknya model pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas dalam menyampaikan materi tentang suku banyak ya, menyampaikan materi suku banyak itu. Nah, di sini saya lagi bertanya, kira-kira nih di tujuan tujuan pembelajarannya tadi nih, kalau yang tadi kan masih planning kita nih, yang masih planningnya. Kalau sudah setelah dilaksanakan, ternyata bisa nggak tercapai yang tadi di angka 7 tadi kan ya, di angka 7. Nah, saya kembali bertanya nih sekarang, persentase angka kalau misalnya dari angka 1 sampai angka 10, tujuan pembelajarannya tercapainya di angka berapa? Yang tadi setelah dilaksanakan masih 7. Kemungkinan masih 7 ya untuk saat ini. Dikaitkan dengan kekurangan-kekurangan tadi itu ya, mahasiswa yang pasif dan segala macamnya gitu. Nah, jadinya mungkin ketika saya sudah, bukan salahnya dari segi model pembelajarannya, bukan ya, mungkin salahnya dari saya pribadi yang kurang memanage bagaimana agar sintaks itu berjalan dengan baik gitu. Jadinya mungkin ketika saya sudah memperbaiki bagaimana agar berjalan dengan baik, mungkin saya bisa menaikkan target jadi 8 atau mungkin bahkan 9 mungkin ya, tidak 7 lagi. Iya, target untuk pencapaiannya. Iya, semoga saja bisa gitu ya. Insya Allah bisa, Bu. Kalau misalnya ini ya. Nah, kira-kira tadi ketika menyampaikan materi, kembali lagi nih kita ke obrolan yang awal tadi ya. Yang tadi kan kita menemukan permasalahannya itu kaitannya sama kemampuan dasarnya. Kemampuan dasar sama adanya variabel-variabel gitu kan yang bikin wah gitu kan ya. Ketakutan dulu lah. Iya, udah kita baru disebutin aja udah wah gitu kan ya. Nah, kira-kira itu tadi muncul nggak kesulitan itu? Muncul nggak sih tadi? Selalu? Ya. Oh, selalu pasti. Apalagi kalau dia berkaitan dengan pecahan, penjumlahan bilangan bulat, atau itu apalagi tadi? Yang variabel-variabel ya. Itu. Tapi mungkin tidak se ekstrim ketika awal-awal mengajar kali ya. Mungkin ada, pasti masalah itu selalu ada setiap materi. Cuma mungkin masalah itu agak berkurang sedikit demi sedikit gitu. Setelah ada pembelajaran yang dulu, kemudian secara bertahap ya, mulai adalah perbaikan sedikit gitu. Walaupun masih ada, tetap saja muncul kendala seperti itu. Masih ada tapi tidak se ekstrim sebelum-sebelumnya. Gitu. Oke, baik Bu. Terus kalau yang di Ibu sendiri nih, kalau yang tadi kan dari segi siswanya nih, kira-kira ada nggak sih kesulitan tersendiri yang Ibu rasakan ketika Ibu menyampaikan materi suku banyak itu kepada siswa? Kendalanya saya dari dari Ibu sendiri, kira-kira ada nggak sih kendala yang Ibu alami ketika menyampaikan materi? Pada saat menyampaikannya atau menyiapkan medianya? Dari semuanya, menyiapkan medianya. Iya, kan perlu juga tuh. Media kan pendukungnya. Mungkin yang pertama sih dari saat menyiapkan media, bagaimana kita harus menyiapkan LKPD yang bisa secara runut bisa dipahami siswa, itu kan agak sulit ya. Iya, betul. Nah, itu dia mungkin kendalanya di sana pada saat menyiapkan itu pertama LKPD-nya tuh. Kedua mungkin PowerPoint-nya ya lumayan pada saat media berarti Bu ya. Media pembelajarannya. Di medianya. Iya. Kalau untuk di kelasnya ada nggak sih? Nggak ada. Kalau di kelas, ketika di kelas ada nggak sih pada kendalanya? Saat menyampaikan. Ini sih mungkin terkait dengan kalau di kelas ya. Kesulitan materi menyampaikannya. Gimana kesulitannya tuh? Mungkin menyampaikan sesuatu yang bisa dimengerti siswa kali ya. Oh iya. Kadang gurunya paham nih, paham materi, gurunya paham nih sama materinya. Tapi yang untuk membuat siswa paham dengan cara menyampaikan kita itu kadang, apalagi ini kan berkaitan dengan variabel-variabel. Nah, itu mungkin kendalanya ya, yang mengikuti mengikuti alur berpikir siswa. Gitu. Iya, betul. Mungkin dari segi materi mungkin gurunya sudah paham. Tapi membuat siswa paham dengan apa yang dibicarakan guru itu mungkin ya perlu diperbaiki, perlu belajar lagi gitu, Bu. Betul. Kadang memang itu permasalahan yang juga kadang saya membuat orang untuk bisa memahami apa yang kita sampaikan. Itu
ini ya suatu tantangan tersendiri ya kan, karena masing-masing orang itu kan memiliki persepsi yang berbeda. Iya, iya. Ya nggak sih? Iya. Ya begitu juga kan, apalagi di kelas ya, anak-anak itu kan Dari latar belakang ya dari latar belakang yang berbeda, kemudian apa namanya, pokoknya segala aspek lah yang meliputinya di sana ya. Terus misal nih Bu ya, kan tadi kaitannya sama media ya. Ya, jika misalnya Ibu mengalami kendala untuk mempersiapkan media, kadang kan nih tadi kan mempersiapkan medianya suka ada kendala gitu kan, terkendala menyiapkan medianya. Kira-kira kalau misalnya sedang mengalami kesulitan ketika mempersiapkan media pembelajaran, kira-kira apa yang Ibu gunakan? Misalnya nih misalnya kayak LCD ternyata nggak ada untuk menyampaikan, kan butuh LCD tuh Bu ya? Iya. Iya kan? Iya, butuh LCD. Iya, misalnya untuk menyampaikan ini medianya, sarana prasarananya. Kira-kira apa yang Ibu akan lakukan ketika media pembelajaran yang Ibu akan gunakan itu Tidak ada, atau solusinya dah pokoknya gitu. Mungkin solusinya ya, kalau LCD tidak ada, LKPD tidak ada, mungkin gimana ya? Apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Solusi alternatifnya. Solusinya sih secara mudahnya metode ekspositori ya, yang paling mudah kayak gimana tuh? Menyampaikan materi, kasih latihan gitu. Kasih latihan. Cuma mungkin tambahannya itu misalkan setiap kita menyampaikan materi, siswa diminta untuk mengerjakan ke depan gitu. Jadinya tidak semata-mata guru hanya menyampaikan, kan kita tidak tahu siswa itu paham atau tidak kan. Betul. Jadinya setiap selesai sub materi yang kita kerjakan itu, ya udah panggil salah satu siswa untuk mengerjakan ke depan. Kembali lagi menjelaskan, apakah udah yakin, udah benar belum, udah mengerti belum siswanya gitu. Udah minta salah satu untuk mengerjakan lagi. Mungkin seperti itu saya solusinya kalau tidak ada media. Oke, baik ya, luar biasa Ibu. Kira-kira nih untuk yang pembelajaran selanjutnya, nih apa perbaikan yang ingin Ibu lakukan atas pembelajaran yang sudah dilakukan tadi? Mungkin pertama itu dari segi yang saya sampaikan tadi ya, bagaimana semua tidak ada beberapa orang yang pasif gitu ya, memaksimalkan pada saat mereka diskusi agar semuanya terlibat aktif gitu. Kemudian memanage waktunya. Manage waktu. Iya, kadang kan ketika kita menggunakan model pembelajaran kan memakan waktu yang lama gitu, jadi butuh waktu yang butuh mengatur waktu lagi gitu. Time manajemennya harus benar-benar bagus tuh agar sintak-sintaknya itu udah bisa tercapai. Terus udah itu aja kayaknya dulu. Itu dulu. Nanti kita cari masalah selanjutnya. Ya berarti itu untuk yang kira-kira akan dilakukan perbaikan atas pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi, Bu ya. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga perbincangan kita hari ini memberikan dampak yang positif untuk yang kedepannya. Terima kasih juga Bu Lia. Gimana Bu perasaannya di coach ini? Deg-degan Bu. Deg-degan. Tapi setelah coachnya gimana Bu? Ya, lega nggak? Lebih enak karena ada teman diskusi kan Bu ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai guru itu butuh teman curhat, teman diskusi gimana siswa yang bikin kita pusing gitu kan. Jadi dengan adanya teman berdiskusi seperti ini akan membantu sekali gitu bertukar pikiran. Iya memang, dan ternyata juga itu memang harus sangat bagus sekali. Saya pernah mendengar kalimat yang bilang kayak gini Bu, hentikan perlombaan, tingkatkan kolaborasi katanya. Ya. Iya kayak gitu. Jadinya kita itu terkadang kan mungkin ini flashback ke diri saya sendiri sih. Kadang kita itu sering sekali untuk berlomba-lomba untuk mencoba untuk menjadi yang terbaik tuh Bu. Tapi kadang kita lupa untuk bisa berkolaborasi dengan rekan kita sendiri. Benar. Padahal dengan kita kolaborasi dengan rekan sendiri itu akan meningkatkan potensi yang kita punya sebenarnya. Ya nggak sih? Benar. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sekian. Sama-sama Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.